Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar pasal kelima halaman 14, hukum nun mati atau tanwin. Jadi Pak Toto, judulnya di sini kita akan mencari di bacaan itu ada nun mati nggak nih gitu. Oh siap. Nah, kalau ada nun mati ketemu huruf apa begitu. Nah, pertanyaan kedua, kalau nun matinya nggak ada tanwin yang ini nggak ada an. Ya, Kalau nggak ada an, ada in nggak? Atau ada ya, un nggak? Nah, siap. semuanya itu koridornya ketemunya huruf hijaiyah yang 28 itu. Gitu. Hmm. Inilah yang Pak Toto bilang, baca Quran itu ternyata tidak mudah. Orang sudah hafal huruf, sudah bisa huruf, sudah bisa nyambung. Ternyata nyambung itu ada kendala lagi. Harus tahu aturannya lagi ini. Jadi kalau dipikirkan tanpa kalau mikir doang pusing. Tapi kita jalani aja gitu. Toh Ya, kita juga dari kecil sampai dewasa ini kan banyak permasalahan. Ya, bagaimana kita berjalan, bagaimana ini semuanya itu perlahan, alami aja. Jadi jangan berharap Pak Toto hari ini belajar langsung pinter kayak Pak Manto. oh iya, Pak Manto juga belajar juga, perlu perjuangan. iya, Itu iya. jangan dikira dia tidak belajar, dia belajar terus gitu kan. Makanya dia alhamdulillah mulai pintar Pinter. sekarang karena banyak belajar. Amin. Nah, mudah-mudahan itu eh, menular dalam kebaikannya. Jadi Amin. rajinnya Pak Manto menjadi rajinnya Pak Manto juga insya Allah. Amin. Itu Pak Manto, Pak Toto sama. Nah, ini nun mati atau tanwin. Jadi gini Pak, ini bagan ya. Mungkin kalau memahami bagan belum paham nggak apa-apa. Nah, jadi di bagan ini nah, nun mati setelah nun mati itu ketemu apa? Ketemu 4 hal gitu loh. Kalau Hmm. ketemu huruf idhar, di sini idhar nanti. Makanya bunyi nun mati itu kan n. Kalau dilatenkan. Tanwin juga an in un juga ujungnya n. Nah, kalau idhar bunyi n-nya tetap n gitu loh. Oh iya, iya. Kemudian nanti kalau ketemu huruf-huruf ihfa, bunyi n-nya n ini kan tetap n idhar. Kalau Hmm. nggak paham jangan nanya dulu ya. Nah, ini baca bagan dulu nih, baca bagan Hmm. nanti. Nah, nah, yang ihfa itu kalau n-nya nun mati atau tanwin ketemu huruf ihfa, n-nya tambah g jadi eng gitu. Hmm. Kemudian iklab. Ah, nun mati atau tanwin ketemu huruf iklab yaitu ba, n-nya berubah jadi ember, cuman bindeng ember. M. Kemudian yang keempat idgham. Bunyi n-nya kalau ketemu huruf idgham berubah tergantung setelah huruf n itu, setelah nun mati atau tanwin itu ada huruf apa. Jadi berubah tergantung huruf yang ada di depannya. Misalnya n-nya ketemu y, maka n-nya berubah jadi y gitu. N-nya Hmm. berubah ketemu w jadi wow. Kata Pak Toto, aku nggak mudeng. Ya, tolong dipahami dulu aja bahwa hukum nun mati atau tanwin ini terbagi 4 bagian baca. Ada jelas idhar bunyi n-nya tetap, ada ikhfa n-nya jadi eng, ada iklab n-nya jadi m, ada idgham n-nya berubah tergantung huruf di depan, tergantung huruf idghamnya apa gitu. Tergantung huruf idghamnya apa. Nah, itu dulu ya. Nah, mungkin Pak Toto bingung. Nah, ini saya ajak bagan ini ke bawah. Nah, huruf idhar ini ada 6. Ahaho agoha. Ahaho agoha. Huruf ikhfa itu 15 Ah, ini. oh, Hmm. oh, ah. Tasa, dadal, zaijim, sin, sodot, dodo, fakoka. Ini huruf ikhfa. Huruf iklab itu 1 ba. Huruf idgham itu 6. Yarmaluna. Yarmaluna. Tuh, Ya. idgham dibagi 2, ada idgham biguna, idgham dengan dengung yanmu, bila gunah lamro. Ini gambaran sepintas ya. Kalau Bapak belum paham ini karena baru gambaran sepintas bahwa kita akan belajar hukum nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah tuh terbagi 4 baca. Bisa jelas idhar, bisa ikhfa n-nya jadi eng, bisa iklab n-nya jadi bisa idgham n-nya berubah menjadi huruf di depannya, tergantung huruf idghamnya apa. Baik, kita kupas satu-satu ya. Itu ini membaca bagan.
Jadi nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28 menjadi 4 cara baca. Idhar jelas, ikhfa n-nya jadi eng, iklab n-nya jadi m, idgham n-nya berubah tergantung huruf idghamnya apa. Nah, baru di sini dijelaskan secara perlahan. Nun mati atau tanwin bila bertemu atau menghadapi huruf hijaiyah yang 28 ini menjadi 4 bagian, 4 cara baca. Yang pertama adalah idhar. Ini ya. Apa itu idhar? Idhar halqiyah. Nun mati atau tanwin dibaca terang, dibaca jelas. Idhar itu jelas. Jelas bunyi n-nya dengan tidak memakai gunnah, tidak ada dengungnya. Kapan? Apabila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 tadi, ya. Nah, huruf idhar yang 6 ini aha ho agoha. Kenapa disebut idhar halqi? Karena huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf idhar ada 6 ini aha ho agoha. Jadi Bapak coba-coba tulis di mana aja, di dinding apa di mana, supaya hafal aha ho agoha. Aha ho agoha. Artinya kalau ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka bunyi tanwinnya, bunyi n-nya dibaca tetap n, jelas. Kata Bapak, aku nggak ngerti, nggak mudeng. Nah, kita ke contoh. Nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah ada 2 macam. Pertama, nun mati satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Kalimat itu kata ya. Nih, lihat ya. Min ummatin. Pertanyaannya, apa hukumnya pemantau, Pak Toto? Idhar. Nah, kenapa idhar? Nun mati ketemu alif ya. Nah, dari sini ya, jangan dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri. Nun mati ketemu alif. Oke. Betulkah alif? Kita lihat ya. Alif atau hamzah sebetulnya ya. Sebetulnya hamzah harusnya. Tapi kita sudah kadung. Di negeri ini sudah salah kaprah dari awal. Tuh alif. Karena sebetulnya ini bukan alif. Ini harusnya hamzah gitu. Ada hamzahnya tuh. Karena alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang nih alif tuh. Nih alif tuh. Jadi huruf hidup itu harusnya hamzah. Tapi sudah kadung. Sudah salah kaprah dari awal. Gitu ya. Alif sama hamzah itu sebenarnya sama saja. Sama. Sebetulnya alif dan hamzah di alfabet di urutan hijaiyah Indonesia sama. Padahal beda. Nih lihat ya bedanya nih. Lihat nih ya. Nih ya. Ini alif kan? Ceng lingkari. Nah, sebetulnya salah itu hamzah. Karena kalau yang berbaris itu hamzah, makanya nulisnya di sini harusnya ada hamzahnya tuh gitu. Karena mungkin di awal kalimat itu. Bukan. Jadi yang namanya hamzah itu huruf yang hidup, gitu. Nah, nih ini alif apa hamzah nih Pak? Alif. Nah, kenapa alif? Untuk pemanjang. Karena dia mati, pemanjang fungsinya. Tuh, ini alif tuh. Ini alif tuh. Ini alif tuh. Ini jelas hamzah tulisannya ya, tuh hamzah. Ini alif. Tuh. Jadi salah kaprah dari awal kita ini di negeri kita nih nulisnya. Nggak tahu kenapa saya juga. Nih, kayak ini alif apa hamzah, Pak? Alif. Oh, berarti Bapak memang nge. Kenapa alif? Ya alif aja Ustaz. Itu kan ada barisnya. Kan tadi saya udah bilang. Yang namanya alif itu huruf mati. Nggak ada barisnya. Oh iya. Bapak berarti salah. Ini hamzah. Cuman harusnya nulisnya ini ada hamzahnya gitu. Gitu makanya hamzah. Gitu, kalau hamzah aja nggak bisa. Kenapa? Kalau ditulis hamzah aja nggak boleh. Lain lagi nanti. Nah itu. Jadi fungsi penulisan nanti.
yang hamzah aja tuh nih kayak gini nih tuh hamzah aja tuh. Jadi posisinya di mana gitu loh. Tuh hamzah saja. Ya. Jadi kalau nulisnya nanti misalnya contohnya contoh kalimat nih, contoh kalimat. Nih kalau ngajarin orang pintar memang agak agak repot Bawel. juga. Bawel tapi memang pintar. Nih ya. Nih ya. Tuh. Allahu ya. Gitu kan? Ya. Allahu. Pertanyaannya ini alif apa hamzah? Hamzah Ustaz. Hamzah. Walau tulisannya alif. Karena yang kalau nulis yang benar ini harus ini tuh Allah harus ada hamzahnya. Di atas alif ada hamzahnya tuh. Kata Pak Toto, kenapa nggak nulisnya pakai hamzah? Gitu kan? Ya. Ya. Kenapa nggak pakai hamzah? Nah, ini nanti ada kaidah lagi. Ada kaidah lagi. Jadi hamzah nanti ada lagi dalam aantum. Nah, aantum tuh. Kalau nulisnya aantum berarti ini nanti jadi kalimat bertanya, istifham. Apakah kalian tidak tahu? Apakah tidak ngerti gitu? Aantum, apakah kamu gitu? Jadi fungsinya nanti beda. Itu sebetulnya ya kenapa nggak harus ditulis hamzah aja ya gitu kan? Ternyata ada. Makanya nanti dalam Quran itu nanti ada kayak gini ya. Nih, kan ada gitu tuh. Mo tuh. Mo. Ini hamzah apa wau, Pak? Hamzah. Hamzah. Minjem rumah di wau. Tuh, ini 3. Tuh. Ini alif apa hamzah? Hamzah. Hamzah. Karena hamzahnya minjem rumah di alif. Atau syai'un tuh Pak. Ini nulisnya pakai mos susah ya. Syai'un. Tuh. Ini hamzah apa iya? Hamzah. Hamzah. Minjem rumah di iya gitu loh Pak. Ya. Itu. Jadi kenapa? Nah itu ada ininya ya. Kenapa jawabannya? Kenapa ada alasannya dan ada istilahnya mah kaidah-kaidahnya, ada ketentuannya gitu loh. Oke. Kembali ke sini ya. Nih. Kelihatan tulisannya Pak? Kelihatan. Nah, coba Bapak baca ini. Yang kedua. Min ummati. Min ummatin tin tuh Pak. Dibaca apa adanya dulu ya. Baca Min lagi. ummatin. Min ummatin. Hukumnya tadi apa? Idhar. Kenapa idhar? Non mati ketemu alif. Oke, walaupun itu hamzah ya nggak apa-apalah. Anggap gitu umum gitu kan. Yang Bapak baca. In huwa. In huwa hukumnya. Idhar. Kenapa idhar? Non mati ketemu ha. Nah ini Pak. Ini yang kayak gini gampang, tapi banyak orang yang nggak paham, termasuk engkau. Saya juga baru tahu. Gitu kan? Ternyata belajar itu harus belajar. Kalau dengerin mah, yang kata Pak Manto, dengerin mah kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Namanya dengerin. Saya di YouTube itu Pak ada kelas belajar mau nyetir. Terus itu setiap pelajaran di YouTube saya download. Tapi bawa mobil nggak bisa. Ternyata sebentar sama gurunya mobil bisa. Oh ternyata teori perlu, tapi praktek lebih mendukung gitu ya. Iya. Nih, berarti Pak, saya salah berarti belajarnya Ustaz. Enggak juga. Kan mestinya baca Iqra 5, 6 itu kan udah ada ini apa? Harusnya. Tapi begini Pak masalahnya. Banyak orang yang belajar tajwid kalau belum bisa baca malah ngemudeng, paham nggak Pak? Jadi Begitu ya? kemarin itu ibarat tangga, biarin aja lah. Ibarat apa tuh? Ibarat kalau istilah pesugihan mah itu ibarat apa tuh wadal gitu Pak. Jadi biarin lah 5, 6 itu yang penting itu menuju puncak keberhasilan tuh biarin aja gitu Pak. Walaupun nggak paham biarin dulu gitu Pak. Itu yang dilakukan para guru kami begitu. Biarin aja. Nanti
pacaran di dulu aja gitu ya. di ini dibahas ulang gitu loh. Oh, Iya. nanti jawabannya paling tinggal oh, oh gitu doang. Oh itu toh. Oh itu kenapa Bapak nggak mau ngejelasin dari dulu? Iya kalau dijelasin dari dulu kamu juga nggak nyambung gitu kan. Ibaratnya biarin aja Pak Ari bawa mobil dulu. Biarin aja nanti oh ngerasain ini namanya begini, ini namanya rem setengah kupling apa gimana gitu kan gitu. Baru dijelasin gitu loh Pak. Siap, siap. Nah ini namanya idhar tuh lihat Pak, tulisan dan bacaan sama. Ya enggak? Siap. Siap. Ditulisnya begitu, dibacanya juga Bacanya begitu. begitu juga. Iya. Makanya saya berani menjelaskan pada orang-orang yang nggak ngerti tajwid pun dengan Quran warna saya bisa. Jadi yang namanya idhar itu tulisannya hitam, ditulis apa adanya. Adanya. Tulisannya begitu, dibacanya begitu. Tapi sayang untuk Pak Manto tidak berguna karena dia memang cerita. Ternyata dia ada trauma warna dari kecil ternyata Pak. Jadi dia kalau tulisan-tulisan kecil antara kuning, oranye, hijau semuanya blank, semuanya sama. Nah, saya bilang Pak Manto gak usah berkecil hati. Berarti Pak Manto harus belajar tajwid secara ilmiah gitu. Ada hikmahnya. Dan dia semangat. Pak Toto satu segi kalah semangat. Gitu. Nggak kalah pinter, kalah semangat gitu kan. Waktunya Ustadz saya yang susah Ustadz. Persis. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini pinter. Ayo Bapak baca. Min ilmin. Min ilmin Hukumnya. idhar. Kenapa? Non mati ketemu ain. Gini doang loh Pak. Gampang. Tapi berjuta orang nggak paham. Min ilmin. Kemudian baca. Min hilin. Min G. hilah. Jawa jadi gitu tuh min hilin. G-nya ke H. Min gilin. Min hilin. Nah, bener yang Bapak bilang harusnya sih kesini dulu. Tapi itu tadi ya Pak ya. Sekali lagi saya punya alasan. Jadi Bapak diajak ke Iqra 5, ke Iqra 6, ke Quran. Itu untuk menambah wawasan bacanya dulu. Karena kalau sudah bisa baca, nah saya tinggal mudah mengarahkan. Ini loh Pak idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu gin. Ini idhar kenapa Pak? Yang berikutnya yang bawah. Non mati ketemu kho. Bacanya gimana? Min khairi. Bapak bilang apa? Tulisan dan bacaan kalau idhar gimana? Sama. Sama itu. Di Quran warnanya? Warnanya hitam. Apa artinya warna hitam? Tulisan dan bacaan sama. Tulisan dibaca apa adanya, dibaca sama. Tanpa ada ditahan, tanpa ada ikhfa, tanpa ada dengung. Pokoknya baca begitu aja. Saya pergi ke pasar enggak? Saya pergi ke pasar. Enggak ada gitu-gitu. Jadi warna hitam dibaca apa adanya. Wih, Bapak pinter. Ternyata Pak Manto nggak tahu kalah apa enggak nih sama Pak Toto dengan begini. Dengan begini, Jangan gitu dengan lagi, begini. ah. Udah kalah jauh saya. Nyerah ya, nyerah. Nyerah Saya itu, juga ya. saya juga malam sampai berpikir ya Allah, kok Pak Manto cepet amat gitu. Saya bilang, mohon maaf, tadi malam ngomongin Pak Toto. Saya bilang Pak Toto tuh pinter karena dia pernah ngaji lagi kecilnya. Kalau Pak Manto kan jujur, belum belajar di usia 58, sekarang dia usia katanya 59. Baru mendapatkan guru hari ini. Saya juga, saya satu segi bangga gitu ya. Jadi guru satu-satunya gurunya dia gitu. Ya, Itu ya, ya. Saya itu kecil nggak pernah ngaji sih Ustaz. Dulu Ustaz. Tapi kok pinter? Nggak pernah ngaji, cuma dengerin begitu. Pernah Masya Allah. belajar. Cuman yang udah kemarin-kemarin itu pun gini. Jadi begitu saya belajar begitu, udah suruh baca begitu. Jadi nggak ngerti sebenarnya huruf-huruf itu. Oh, Makanya tapi kok sampean pinter, saya bingung. pinter gimana orang nggak ngerti ketukar-tukar hurufnya panjang pendek. Tapi Karena insya Allah gini, Pak, tadi dengan kan belajar saya begini, Bapak pinter dan Bapak sedekah kepada orang banyak. Di YouTube nanti Bapak, ini Ibu dan Bapak ini umurnya 52, Pak Manto 58, saya 56, ya kita sama-sama 5 lah. Tapi memang yang benar Ustadz kalau
ya kayak saya Kak Manto memang belajar dengan cara seperti ini benar. Karena kalau Iya. belajar langsung dengan gurunya ini, apalagi Ah, gurunya mungkin lebih muda dengan ah, kita gitu, iya. itu nggak akan berani kayak Ustadz ini salah, salah Ah, itu benar, dibentak-bentak nggak benar, akan berani. benar, Itu yang benar, membuat kita benar. nggak akan bisa gitu loh. Dan itu Cuman Pak, kalau Ustadz kan karena mungkin jarak jauh ya, jarak betul, jauh terus betul. nggak berhadapan jadi lepas aja gitu loh. Enggak, Mungkin saya, itu yang jangan jadi salah. Saya berhadapan juga berani, Pak. Karena enggak. umur, pengalaman. Hmm, hmm, Umur, pengalaman. Dulu saya lagi muda juga begitu, Pak. Lagi muda hmm. tuh ngajarin orang tuh apa tuh pokoknya mah idealnya tinggi lah. Si ini harus begini, harus begini. Kalau sekarang saya nggak begitu. Oh, saya lihat umurnya, lihat kemampuannya. Kalau Di kalau rumah yang di itu rumah itu enggak. ada ini Ustadz, guru ngaji anak saya yang kecil gitu ya. Ah, ah. Cuman saya sempat diajarin juga, cuman nggak nyambung saya gitu. Karena bukan nggak nyambung, jadi ini Iya. guru ini nggak berani kalau negur saya misalnya, "Oh ini harus begini," nggak berani. Oh Jadi iya, benar-benar. ikuti, ini Cuman aja. saya yang Yang nggak bisa-bisa gitu akhirnya. berani berani nyindir ya Pak ya. Tapi itu pun saya dibilang sama Umi, ayah jangan begitu nanti Pak Toto nggak ngaji lagi. Oh nggak gitu saya bilang. Justru di situ saya nguji dia sebatas mana keberanian dan niatnya mau ngaji. Ternyata Ya, Pak ya. Manto tidak pernah jerah ya. Walaupun ada beberapa yang jujur, Pak Ari sebetulnya saya mau berhenti karena dibentak-bentak nggak bisa-bisa. Ibu-ibu ada yang berapa. Akhirnya saya merubah Saya jujur teknik. baru ngerti-ngerti begini ikro itu ya baru kemarin Ustaz, saya nggak ngerti yang Masya tadinya Allah. ikro itu aja nggak ngerti saya Berarti terus. saya salah menilai selama ini. Saya pikir Nah, Toto itu jenius yang hebat, yang pinter di atas Manto. makanya Ternyata. makanya makanya saya kalau di ngomong begitu kayak ketawa sendiri, apanya yang hebat. Eh, tapi kan itu doa, doa dari guru itu dikabul Allah. Kenyataannya kan, alhamdulillah pinter ya. Amin. Oke, Yan Iko baca Yan iku hukumnya. hukumnya idhar. Idhar, Ya, bukan inhar. idhar. Kenapa idhar? Non mati ketemu ain. Oke, itu ya, non mati ketemu ain. Maaf ya Pak ya, agak bentak sedikit ini karena jamnya jam ngantuk nih. Jangan tersinggung ya Pak ya. Baca lagi. Yang yan hauna Hukumnya. idhar. Kenapa? Non mati ketemu ha. Betul Bapak bilang ya, berarti kita harus belajar baca gini juga nih Pak. Gitu. Nanti setelah ini nanti saya kumpulin tuh Pak. Idhar, idgom, ikhfa, nanti Bapak nebak gitu ya. Nanti saya Ya. editkan, tenang aja. Baca yang ini. Yan auna Hukumnya. idhar. Kenapa? Non mati ketemu hamzah. Gampang ya Pak ya. Iya kalau yang Ya. tahu. Oh iya. Baca. Baca. Faya fasayun iduna. Kenapa disuruh baca? Saya punya pengalaman dulu lagi ngajar di Radio Kayu Manis. Orang pada pinter-pinter Pak Tajwid. Disuruh baca nggak bisa. Karena nggak pernah disuruh baca. Karena muridnya banyak kan. Murid 70 orang waktunya setengah jam coba. Setiap hari Sabtu ngajinya tuh Pak. Sabtu dan Minggu ngaji. Itu. Di Radio Kayu Manis dulu. Makanya sekarang Bapak harus baca ya. Fasayun giduna. Ulang. Fasayun iduna. Fasayun giduna. Fasayun kiduna. Hukumnya. Idhar. Kenapa? Non mati ketemu gen. Bagus. Kemudian yang bawah dibaca dulu. Yang ini. Walmun khonikoh. Walmun khonikotu. Walmun khonikotu atau walmun khonikoh boleh kalau dihentikan. Walmun ini Bapak. Nah, Bapak belajar dalam dunia salah ya. Maksudnya salah penulisan. Tuh lihat Pak, masa mim gini doang Pak. Ini kan salah nulisnya. Ya. Tapi orang udah mafhum, udah umum. Harusnya kan nulis mim gitu tuh Pak ya. Ada bolongnya. Ya. Itu. Tapi dengan seperti ini Bapak terbiasa. Di Quran tuh banyak yang seperti salah gitu tulisannya. Tapi orang-orang kok bisa baca karena sering aja.
Wal munkhoniqatu. Hukumnya? Wal munkhoniqatu idhar. Kenapa? Nun mati ketemu kho. Tuh nun mati ketemu kho. Gitu. Pintar Bapak ya, Masya Allah. Pak Manto ketinggal jauh nih. Tanwin bertemu dengan huruf idhar hanya dalam satu macam, yaitu tanwin di satu kalimat. Kalimat itu kata ya, jangan bingung. Nanti Bapak jadi kalimat. Jadi kalimat itu sama seperti kata. Tanwin di satu kata, huruf idhar di kata lain. Ya, tanwin tak ada yang bertemu dalam satu kata atau kalimat. Ini maksudnya tuh. Baca. Min umatin ajalaha. Salah. Min umatin ajalaha. Karena Bapak belum belajar gunnah ya. Oke, enggak apa-apa nanti. Tadi pelajaran yang terlewat min tadi. Umatin ajalaha. Min umnya gunnah Pak, ditahan ya. Benar enggak apa-apa, sambil lalu nanti kalau perlu diulang lagi ya yang tadi pelajaran Mila. Cuma untuk hari ini sayanya yang jenuh ngajarin yang sama ya. Tidak ada variasi. Nanti yang tadi pelajaran Mbak Mila saya kasih Bapak rekamannya ya, biar Bapak pelajari gitu. Bapak belum ngerti karena tadi pelajaran tadi ditunda gitu ya. Nanti kita ulang lagi. Kalau Bapak nggak paham memahami apa yang saya kirim pelajaran Mbak Mila. Min ummatin ajalaha. Baca. Min ummatin ajalaha. Hukumnya Idhar. Kenapa? Nun mati ketemu alif. Nun mati ketemu alif. Nun sukun atau nun mati. Nun sukun sama ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau bilang nun mati. Padahal itu tuh juga nun mati, nun sukun ketemu alif. Tapi ada dua Pak. Satu lagi apa tuh? Guna. Gunah, oke, ini gunah ummatin ya, benar. Ini padahal belum belajar ya, tapi nggak apa-apa. Ini gunah karena mimnya bertasdid, Gunah hurufnya cuma dua ya, nun dan mim bertasdid. Gunah. Min ummatin ada lagi Pak, idharnya. Pak kasrotain ketemu alif. Kasrotain ketemu alif tuh ya, idhar. Jadi ada dua. Min ummatin ajalaha. Kayaknya lebih enak deh Pak. Tapi ngerti dikit. Iya, kayaknya enak sih ngajarin Bapak kayak gini nih. Dan mudah-mudahan karena jujur yang saya bilang tadi sama Mila, lain orang lain yang saya hadapi lain caranya. Ternyata Bapak runtut gini bener Pak. Nanti insya Allah setelah tajwidnya beberapa halaman dapat, kita ke praktek bacaan. Nanti Pak ini jadi apa? Ini kenapa gitu? Baru ngerti. Kalau Bapak olahraga belum teori langsung praktek bingung gitu kan. Oke. Ini Pak baca jurufin. Hurufin. Ini jim ya Pak. Ini jim. Jurufin harin. Jurufin harin. Jurufin. Sekalian belajar baca ya Pak ya. Jurufin harin. Ulang. Jurufin harin. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Kasrotain ketemu hak. Tuh, saya tambahin ya Pak. Ini mantobi'i itu, patah dengan alif. Oh iya. Oke. Tapi kalau belum nyangkut nggak usah ya. Itu cuma tambahan. Kita fokus ke tanwin aja dulu ya. Tapi ini mantobi'i, nggak apa-apa karena ini ada rekamannya. Ini kenapa mantobi'i ini patah dengan alif gitu. Jangan nanya kenapa dulu ya. Nah, kita fokus ke nun mati tanwin dulu. Jangan. Nanti ininya melebar jauh. Baca Pak. Koniyun anil alamin. Harusnya ada pamanto, ada pembanding gitu ya. Gitu. Udah bagus cuman kurang nyamber. Ghaniyun anil alamin. Ulang. Ghaniyun anil alamin. Mana Pak yang idharnya? Itu apa? Tomatain ketemu ain. Masya Allah pinter. Tuh ya. Ghaniyun anil. Ini saya tambahin ya Pak ya. Tapi nggak usah nanya ya. Ini nih alif lam ini dibaca. Alif lam dibaca. Ini namanya. Udah tahu Bapak namanya? Belum nanya, nggak boleh nanya. Oh iya. Alif
lam, Komariah. komariah. Oh, Bapak udah tahu. Tadi denger. Oh iya iya. Jadi biar sekalian ini ya. Jadi alif lam yang dibaca kenapa ada sukunnya gitu. Benar benar benar. Tapi jangan nanya ya. Nanti Ya. karena Bapak orang pinter, sayanya orang mulutnya lemes. Jadi maksudnya saat pasti ngomongnya kemana-mana. Ya Bapak, ayo Pak, liatin. Li ahadin indahu. Li ahadin. Tuh ya, idhar tuh kayak di latihannya kayak dibentak, tapi nggak boleh dibentak sapi Pak ya. Cuman latihannya aja. Kenapa saya ngajarin orang-orang tua itu dibentak? Karena kita memorinya agak lemet. Li ahadin indahu. Ulang. Li ahadin indahu. Bapak dengar gak suara Bapak? Saya ngajarnya nyentak, di Bapak mah pas. Oh ternyata kalau ngajarin kakek-kakek itu harus ada kenceng gitu. Kalau saya ngajarnya lemet, liadin, nanti Bapak lemet lagi. Oke, enggak masalah. Mana idharnya Pak? Kasrotain ketemu ain. Tapi ada dua nih Pak bocorannya ya. Jangan nanya ya Pak ya. Nih ada lagi nun mati ketemu dal, ini ikhfa belum tuh ya. Jadi ada dua di sini. Ada idhar, Ya, ada ikhfa. Kenapa idhar? Kasroh tain ketemu ain. Ini Bapak kadang-kadang mohon maaf, orang tuh bingung tuh kasroh tain ketemu kasroh katanya gitu kan. Bukan. Jadi kasroh tain ketemu ini. Ini yang jadi makanya kadang-kadang kata orang belajar sama Pak Hari tuh enak ditunjukin kayak gini gitu. Oh ini ketemu ain. Ini nun mati ketemu dal jadi ikhfa gitu ya Pak. Siap. Nah, Bapak mau nanya dulu? Enggak, belum. Terusin dulu. Ntar dulu nanti dimarahin. Iya. Nah. Baca. Yang mana Sat? Nih. Saya gedein dulu. Siap. Oke. Alimun hakim. Alimun hakim. Sentak Pak. Alimun hakim. Tuh ternyata kalau kakek-kakek suruh nyentak pas. Itu saya tahu pengalaman gitu kan. Mana Pak idharnya Pak? Tomatain ketemu hak. Alhamdulillah. Bocoran nih Pak ya, jangan nanya Pak. Ini ada matobi itu Pak. Nih kasroh dengan ya mati. Ini juga matobi kasroh dengan ya mati. Dan kalau matobi itu ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadilah mad arid disukun. Mat Bacanya arid gimana? Mad ini. Jangan nanya ya. Mad arid lis sukun. Mad panjang aridoh baris yang berubah menjadi sukun dalam bunyi ya. Tuh, makanya jadi panjang. Alimun hakim. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak di Quran hampir mayoritasnya ujungnya mad arid disukun walaupun ada yang enggak mad arid disukun, tapi kebanyakan mad arid disukun. Jangan nanya ya. Jangan nanya. Yang ini Pak, azizun. azizun ghafurah. Run, gopurun. Azizun ghafurun. Azizun ghafurun. Kalau baca Quran nanti dihentikan. Azizun ghafur. Itulah Iqra 5, Iqra 6 ya, ujungnya dihentikan. Ini yang dihentikan ini jadi mad arid disukun. Kenapa? Karena ada mad tobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Satu. Kalau dua nggak jadi. Jangan nanya ya. Mana idharnya azizun? Kasrotain ketemu kin. Oh, piye to Pak, kasrotain. Tomatain ketemu kin. Itu kadang-kadang belum. Padahal maksudnya itu, cuman Iya, belum itu tahu tapi belum kenalan dengan namanya. Domatain ketemu rin, benar ini idhar ya. Oke.
Kemudian yang ini Pak. Makfiratun khairun. Maghfiratun khairun. Dihentikan jadi maghfiratun khair. Makfiratun khairun. Itu kalau dibaca apa adanya ya. Kalau dibaca apa adanya nggak ada yang panjang. Coba Bapak hentikan. Makfiratun khair. Nah ini madin Pak ya, huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jangan nanya ya nanti huruf lin itu apa, madin itu apa. Nanti kalau nanya sama Pak Manto aja nanti. Boleh, Pak Manto udah pinter. Maghfiratun khair. Mana idharnya? Pematain ketemu kho. Mantap. Ini ya. Saya akan bikinkan Toto bagian 1, Toto bagian 2. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat dirimu. Yang seusia-usia dirimu belajarnya perlahan. Dan tentunya YouTube saya nanti jadi bagus. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Yang bawah. Dzarratin khaira. Mau gini. Dibaca apa adanya dulu, Bapak baca apa adanya dulu. Dzarratin khairan. Jangan ketahan. Zarratin khairan. Ayo Pak. Dzarratin khairan. Itu dibaca apa adanya. Artinya ini mau nyambung dengan kalimat berikutnya. Nanti bisa khairan bisa apa tergantung kalimat berikutnya. Sekarang Bapak hentikan. Dzarratin khaira. Jadi panjang Pak ini Pak. Dzarratin khaira. Ulang. Dzarratin khaira. Bocoran ya. Ini namanya mad iwad. Nih. Di buku hijau Bapak nanti di halaman 40 nomor 2 40 nomor 5 kalau nggak salah. Di buku hijaunya nanti saya lihat. 40 nomor 5 paling atas. Ada ya? Mad iwad tuh. Nanti Bapak baca-baca. Jadi kalau 40 nomor 5, 40 nomor 5, halaman 40 nomor 5. Mad, jangan nanya ya. Jangan nanya nanti aja. Mad iwad, mad iwad, mad ain. Halaman 40 nomor 5. Jadi mad iwad itu hanya 2 patah ya Pak. 2 patah saja. 2 kasroh, 2 doma nggak berlaku. Hanya 2 patah doang. 2 kasroh ini nggak berlaku ya. 2 kasroh, 2 doma tidak bisa jadi mad iwad. Mad iwad hanya pada 2 patah. Zarratin khaira. Nah, coba Bapak mana cari idharnya? Idhar. Kasrotain ketemu kho. Kasrotain ketemu kho. Saya tidak mau ngajarin lebih banyak lagi. Segini-segini ya. Bagian 1, bagian 2. Bapak siapkan dananya ya. Untuk apa? Menjadi sponsor ngajarin orang-orang banyak. Insya Allah nanti saya perbesar rekamannya. Jadi ada nanti Toto 1, tajwid Toto 1, Toto 2, Toto 3, Toto. Ini sebetulnya harusnya Toto 3 ini. Toto 1-nya tadi nanti diulang lagi ya. Ustadz ngajarin saya dilompat-lompat terus sih. Bukan begitu kan tadi saya ceritanya begitu. Saya udah ngajarin Mila tadi gitu. Tapi kan nggak masalah kan, nanti kita ulang ke pelajaran. Biar mantep ya. Biar mantep. Nah, tapi biar mantep kan ada Toto 1, Toto 2 nanti. Toto 1, Toto 2, Toto 3. Itu sebagai amal ibadahmu. Bayangkan umurmu sekarang 52. Belum tentu sampai 90 atau 100 tahun. Katakanlah sampai 70 tahun, 80 tahun kita wafat. Tapi ada di YouTube ada rekamannya. Ngalir terus pahalanya Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, niatkan sebagai ibadah. Karena maaf. Saya tuh ngajarin itu tergantung yang dihadapinnya. Kalau ngajarin anak lain lagi. Ngajarin ibu-ibu lain lagi. Ngajarin Pak Toto lain lagi. Kayaknya ini nyambung nih Pak Toto nih. Mudah-mudahan untuk bapak-bapak yang terlanjur pinter otaknya tapi tidak ngerti gitu loh ya. Paham ya Pak ya? Otaknya sudah sangat pinter, tapi kok nggak paham. Ya intinya OON-nya OON terhormat Pak.
Karena kita berpredikat ada pendidikannya. Tapi ternyata memang pendidikan itu harus tahap demi tahap gitu loh. Gitu. Ya, Bapak terima ya. kasih. Luka karena kata-kata bisa diobati. Luka karena pedang bisa diobati. Luka luka karena kata-kata nanti dendam terbawa mati. Jangan ya Pak ya. Saya cuman kan kita tahu Bapak siapa, saya siapa, kita tidak ada hubungan apa-apa. Hubungan Ya. saudara seiman aja. Tapi kita sepakat bahwa kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Bapak lebih pinter lagi. Jadi kalau Ya. ada kata-kata bentak, ada apa-apa, itu saya hanya sekedar untuk memberikan suasana nyaman aja, biar Bapak Ya. cepat. Nah nanti materi berikutnya idgom, Bapak pelajari dulu ya sebelum ini Ya. nanti Oke, idgom. Ustaz. Sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama jadi bukit. Mungkin nanti ada Ya. pelajaran-pelajaran tertentu bisa beberapa halaman. Ini kan edisi uji coba, ternyata nyaman, Ya. enak. Tapi saya pengen dengan manto kedua juga, nanti ada toto 1, toto 2, manto 1, manto 2 gitu kan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini